Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur atas semua anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus dibaharui untuk dimampukan melakukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Di bawah perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu sering menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah gereja yang kuat di tengah kesukaran. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, tentu semua keluarga mau hidup baik. Semua keluarga
tentu tidak mau menghadapi yang namanya kesukaran. Kalaupun mau menikmati yang namanya kesukaran, tentu ia akan berkata, jangan terlalu sukar. Kalau bisa pas-pasa, orang Kupang bilang begitu. Dan tentu dalam kehidupan keluarga, firman Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan itu tetap menyertai. Tuhan menguatkan. Tuhan setia dalam semua kesukaran hidup. Sehingga hari ini firman Tuhan menyapa kita. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kota yang besar di Makedonia. Ketika Paulus dia memberitakan Injil di sana, banyak orang percaya. Tapi juga sebenarnya ada banyak penolakan, yaitu dari orang Yahudi. Paulus kemudian dia terpaksa dia tinggalkan kota itu. Jemaat Tesalonika yang baru saja berdiri, mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka mengalami yang namanya tekanan, sehingga pada akhirnya membuat Paulus khawatir. Takut mereka kenapa-napa. Sehingga Paulus dia mengutus Timotius supaya memberikan mereka kekuatan. Bapak, mama, bersaudara yang terkasih, ketika Timotius kembali dan membawa kabar bahwa jemaat tetap teguh dalam iman dan kasih, Paulus dia sangat bersukacita. Karena dia bersukacita, dia bersyukur, dia mau kasih tahu bahwa mereka harus kuat, ya. Walaupun mereka ada dalam kesukaran, tapi mereka harus tetap ada dalam kekuatan dengan Tuhan. Paulus memberikan gambaran hidup bahwa penderitaan bisa membuat iman seseorang itu goyah. Karena itu dia mengutus Timotius supaya apa? Iman jemaat bisa dibangun kembali. Kalau kita melihat dalam hidup kita, ada orang yang dia kuat, bukan berarti bahwa dia itu orang yang karena Tuhan berkati dia menjadi kuat, bukan. Tetapi hidupnya bukan tanpa penderitaan. Hidupnya adalah hidup yang teruji dalam penderitaan. Penderitaan-penderitaan itu membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat. Dan setiap kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang saling menguatkan dalam kasih. Paulus dikuatkan bukan karena keadaan, ya, tapi karena kesetiaan jemaat Tesalonika. Mereka juga tidak menyerah. Dan itu membuat Paulus bilang, kami hidup kembali. Gereja yang kuat, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang saling menguatkan. Kalau ada yang lemah, yang lain topang. Ketika ada yang berduka, yang lain hadir dan memberi kuat. Ketika ada yang jatuh, tentu yang lain tugasnya adalah menolong, memberi kekuatan. Itu
namanya kehidupan yang sejati. Begitu juga papa mama bersaudara. Tuhan tidak mau kita itu yang namanya selalu menghadirkan kesukaran. Jangan. Tetapi yang harus kita hadirkan itu adalah kekuatan. Dan kekuatan itu selalu berakar dari kasih. Tuhan tidak hanya mau kita kuat menghadapi kesukaran, tapi juga godaan. Kalau kita hidup dalam kasih dan kekudusan, tidak ada badai yang bisa menggoyangkan kita. Tetapi kalau kita sebaliknya, tentu kita akan goyah dan tidak menjadi berkat. Orang-orang yang kuat, keluarga yang kuat di tengah kesukaran adalah keluarga yang luar biasa. Keluarga yang setia, keluarga yang dipanggil Tuhan untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menaikkan segala pengharapan kami bahwa Tuhan menolong kami dalam setiap keadaan kami, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Sebagai bagian dari keluarga, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.